Ya, pada bagian yang kelima ini ya, pada part 5 kita akan belajar mengenai kisaran peluang. Ya, kisaran peluang. Tadi dari awal kita di part 1, part 2, part 3, part 4 kita sudah belajar bagaimana nilai dari peluang. Ya, nilai dari frekuensi relatif. Ternyata nilai peluang itu atau frekuensi relatif selalu berbentuk pecahan. Ya, masih ingat ya? Nah, kisaran nilai peluang itu bagaimana? Peluang suatu kejadian itu pasti berbentuk pecahan, ya. Nilainya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, namun kurang dari sama dengan 1. Jadi batas-batas nilai peluang itu lebih dari sama dengan 0, ya. Lebih dari 0 atau bisa sama dengan 0, namun kurang dari 1 atau bisa sama dengan 1. Jadi peluang itu pasti hasilnya pecahan. Kemudian peluang suatu kejadian itu bernilai 0, nilainya sama dengan 0 atau hasilnya sama dengan 0, artinya peluang kejadian itu tidak mungkin terjadi. Kejadiannya mustahil. Contohnya seperti apa? Kita ingat bahwa matahari terbit dari sebelah timur. Kalau matahari terbit di sebelah barat, terjadi atau tidak? Nah, kejadiannya berarti mustahil ya, matahari terbit dari sebelah barat berarti mustahil. Kalau mustahil berarti peluangnya sama dengan 0. Peluang matahari terbit dari sebelah barat sama dengan 0. Kemudian kapan peluang sama dengan 1? Kalau kejadiannya pasti terjadi. Misalkan matahari terbit dari timur, itu kan pasti terjadi. Berarti peluangnya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, itu kisaran mengenai nilai peluang. Kemudian kita akan mencoba untuk latihan soal terbimbing halaman 40. Pada pelemparan 3 uang logam. Nah, masih ingat tadi 3 uang logam? Untuk 3 uang logam tadi, banyaknya ruang sampel ada berapa? 3 uang logam, ya, 3 uang logam. NS-nya ada 8. Di sini kita tulis dulu. Untuk 3 uang logam, NS-nya sama dengan 8. Tentukan peluang munculnya 2 angka. Ya, 3 uang logam tadi. Ruang sampelnya ini ya, AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Pertanyaannya, peluang muncul 2 angka. 2 angka berarti yang A-nya ada 2. Yang A-nya ada 2, contohnya ini A-nya ada 2. Jadi 1. Ini A-nya ada 2. Yang kedua ini yang ketiga. Apakah ada lagi? Ini A-nya ada 3, A-nya 1, A-nya 1, tidak punya A, A-nya 1. Jadi A-nya ada 2, ada 2 angka, ada 3 kejadian ya. Kita tulis di sini. Nah, ini betul tidak? Salah lagi ya. Kejadian muncul 2 angka, berarti di sini seharusnya A, A, G, A, G, A, G, A, A. Di sini ada 3 kejadian, berarti NA-nya ada 3. Kemudian peluang kejadian muncul 2 angka berarti 3 per NS-nya tadi ada 8. Berarti jawabannya 3 per 8. Ini ya. Kemudian yang B, 1 gambar. Kita cari yang 1 gambar. Yang 1 gambar. Ini ya. 1 gambar. 1, 2, 3. Sudah. Ada 3 juga. Berarti yang 1 gambar. Yang B itu kejadian 1 gambar. 1 gambar berarti GAA dibalik AAG dan AGA. Ada 3 juga ya, berarti di sini NB-nya 3.
peluangnya muncul satu gambar berarti 3/8 juga, NS-nya 8. Sama ya jawabannya berarti. Kemudian untuk contoh nomor 2, sebuah dadu dilempar ke atas. Sebuah dadu berarti kejadiannya muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ruang sampelnya, berarti sebuah dadu NS-nya ada 6 ya. Pertanyaannya, peluang muncul mata dadu nomor 4. Di sini nomor 4 hanya ada 1 saja. Berarti NA-nya 4-nya di sini ya, maka hanya kejadian muncul mata 4, kita tulis 4. Banyaknya anggota ada 1 ya. Di sini hanya ada 1 4. Atau 4-nya hanya ada 1. Berarti NA itu banyaknya kejadian yang A ini. Banyaknya kejadian yang A. Banyaknya kejadian muncul angka 4 hanya 1 kali. Berarti NA-nya 1. Peluangnya berarti ya 1/6. 1 dadu berarti NS-nya 6. Ya, tadi yang sudah Bu Deni beri di depan tadi di part 2 ya. Kemudian yang B diminta kurang dari 5. Mata dadu kurang dari 5 berarti angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini hanya ada 3. Salah ya di sini ya. Seharusnya ada 4 jawaban. Mata dadu nomor kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, dan 4. Ada berapa ini totalnya kejadian? Ada 4. Ada 4 jawaban. Berarti peluangnya ya langsung 4/6. Selesai. Yang C, dadu bernomor 7. Padahal sebuah dadu itu hanya 6 saja. Bernomor 7 ada tidak? Oh, ternyata kejadian yang mustahil terjadi. Dadu hanya sampai 6. Kalau pertanyaannya 7 berarti mustahil. Peluangnya sama dengan 0. Ini ya, kisaran nilai peluang kalau kejadiannya mustahil terjadi, peluangnya sama dengan 0 per, maaf, agak blur, 0/6. Berarti 0 dibagi 6 sama dengan 0 itu sendiri. Gitu ya nak ya. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk soal nomor 3, kejadian sehari-hari yang mempunyai peluang 0 antara lain ini. Matahari terbit di utara, ini peluangnya 0. 2 garis yang berpotongan, pasti sejajar. Namanya berpotongan, tidak mungkin sejajar. Ini ya, pasti dia punya titik potong. Kalau sejajar, itu seperti ini, tidak punya titik potong. Ini sejajar. Kalau berpotongan pasti punya titik potong. Jadi kejadiannya 0. Kubus bersisi 10. Salah ya. Kubus seperti dadu bersisi 6. Kemudian kejadian sehari-hari yang mempunyai peluang 1 yang pasti terjadi berarti matahari terbit dari timur, makhluk hidup pasti mati, kubus sisinya 6. Nah, ini contoh-contoh kisaran peluang yang nilainya 0 atau yang nilainya sama dengan 1. Gitu ya nak ya. Terima kasih.